Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Dan kembali kita akan merenungkan dari hari Kamis ini, merenungkan bagaimana pemberitaan firman Tuhan sampai pada hari Kamis ini. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28 dengan judul perikop Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhia, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagialah orang yang mau mendengarkan, mempraktikkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Kamis kepada kita semua. Semoga tuntunan dari Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita selalu. Tema kita pada pemberitaan firman Tuhan ini adalah komunitas yang beriman kepada Tuhan. Komunitas yang beriman kepada Tuhan. Bagaimana sih kita membahas, bagaimana kita bisa mengertikan dari komunitas yang beriman kepada Tuhan itu sendiri. Nah, ada salah satu tokoh utama dalam pemberitaan firman Tuhan kita itu adalah bernama seorang Yahudi yang bernama Apolos dari kota Alexandria. Nah, Apolos ini adalah seorang yang Yahudi tadi. Dia itu adalah seorang yang mahir dalam memberitakan Injil dimanapun dia berada. Ketika dia sampai di suatu tempat, dia mahir sekali. Dia dengan sangat berani bahwasanya membuktikan. Dalam ayat 28 tadi dikatakan adalah membuktikan bahwasanya melalui pemberitaan firman Tuhan itu adalah Yesus adalah Mesias. Perlu kita kendaki, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Apolos ini adalah seorang yang benar-benar taat akan Tuhan. Dia mendengarkan perintah Tuhan. Dia meneliti dengan sangat detail dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dia mau dalam kesadaran dirinya dibentuk agar di luar orang sana yang belum merasakan akan kehadiran Tuhan bisa dihadirkan melalui pengajaran yang diajarkan oleh Apolos kepada banyak orang. Karena melalui pengajarannya, maka terbentuklah yang namanya tadi adalah komunitas yang beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika Apolos mengajar di suatu rumah ibadat, dia menjelaskan tentang jalan kebenaran Tuhan. Ada dua tokoh lagi yang datang, yaitu adalah Priscilla dan Aquila. Mereka sangat kagum terhadap Apolos sendiri. Mereka bertanya-tanya dan bingung. Ini orang kok bisa sih lancar sekali dalam melancarkan pemberitaan misi Allah. Dia tidak ada tersangkut paut dalam teks. Dia hanya mengandalkan firman Tuhan dalam Alkitab. Dan dia menerapkannya dan juga menceritakannya kepada banyak orang. Pertanyaannya cuma satu. Orang ini berdua sangat heran terhadap Apolos ini. Datang jauh-jauh untuk memberitakan Injil di kota Efesus ini. Nah, oleh karena itu kan ketika selesai, mereka berdua langsung mengajak Apolos untuk datang ke rumah mereka. Dan orang ini berdua, Priscilla dan Aquila ini, mengajarkan tentang jalan Allah. Tadi kan Apolos mengajarkan tentang jalan Tuhan. Tetapi Aquila dan Priscilla ini mengajarkan tentang jalan Tuhan kepada Apolos. Agar apa? Jadi, apa maksud dari dua orang tokoh ini? Supaya
ketika nanti Apolos pergi meninggalkan kota Efesus ini, dia akan lebih dalam lagi mengenal dan menjelaskan pemberitaan firman Tuhan ketika dia akan nanti ke kota selanjutnya. Nah, kita ketahui bahwasannya Aquila dan Priscilla ini adalah seorang juga yang komunitas yang benar-benar tulus akan mendengarkan firman Tuhan. Dua orang ini adalah orang-orang yang benar-benar cinta akan kasih Tuhan. Mereka mampu mempraktekkan pengajaran Tuhan di kota Efesus. Nah, sehingga ketika mereka membawa Apolos ke rumah mereka, dia memberikan pesan kepada Apolos, ketika nantinya kamu sudah selesai dari kota Efesus ini, sekiranya kamu nanti kalau kamu melanjutkan perjalanan ke kota lainnya, kiranya kamu bisa memberikan jalan atau memberitakan firman Tuhan ini melalui jalan kepada Allah. Jalan ke Allah begitu. Karena melalui apa yang sudah diperintahkan dan diberitakan oleh Apolos, itu hanya berlandaskan kepada tentang Yohanes Pembaptis. Nah, kita tahu bahwasannya Yohanes Pembaptis adalah seorang murid Yesus yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Seorang Yohanes sendirilah yang membaptis Tuhan sebagai gurunya. Padahal harusnya kan guru yang membaptis murid atau anak, tetapi ini adalah murid membaptis seorang guru, dan gurunya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, makanya di ayat 27 kan dikabarkan bahwasannya saudara-saudara di Efesus itu mengirimkan surat ke kota seberang. Di kota seberang, yaitu bernama kota di Asia. Nah, kota yang akan setelah dari kota Efesus yang akan didatangi oleh kota Apolos sendiri. Sekiranya nanti ketika Apolos sudah sampai di kota Akia, mereka menerima Apolos sebagai orang yang benar-benar taat dan mau menerima Apolos sebagai orang yang mampu memberitakan firman Tuhan. Apolos sendiri kita tahu bahwasanya, saudara yang terkasih, dia tidak pernah takut akan bahaya apapun. Dia mengandalkan Tuhan selalu. Dia hanya takut kepada Tuhannya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia percaya lewat pemberitaan firman Tuhan yang dia sampaikan, lewat pengajaran yang dia terima dari Alkitab dan dia responkan kepada banyak orang, itu adalah semuanya adalah kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Dia mengajar kepada banyak orang, itu melandaskan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak takut kepada imam-imam kepala Taurat. Dia tidak takut kepada bapak-bapak yang mengatasnamakan bahwasannya ajaran mereka yang paling benar. Karena Apolos yakin ajaran Tuhanlah yang paling benar di hadapan muka bumi ini. Jadi sehingga ajaran yang diajarkan oleh muka-muka bapak-bapak kepala itu tidaklah benar, karena ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran yang sangat sesat, dan ajaran Kristuslah yang diberitakan melalui Apolos sendiri adalah ajaran yang benar-benar adanya. Pertanyaannya untuk kepada kita semua, apakah kita sendiri mau menjadi seorang Apolos yang benar-benar mau mengandalkan Tuhan dan menjadi orang yang benar-benar mau menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang? Tanyakan kepada dirimu, apakah engkau siap dijadikan oleh Tuhan menjadi orang yang benar-benar mau memberitakan firman Tuhan di kota manapun? Tanyakan kepada dirimu. Kalau ditanya kepada saya akan menjawab, ya Tuhan, saya akan mau. Karena itu adalah tugas saya dalam memberitakan Injil kemana banyak orang pun di mana berada. Tuhan akan mencapakan saya di kota mana, saya akan siap. Asalkan saya mau memberitakan firman Tuhan dan menyatakan bahwasannya Yesus itu adalah seorang Mesias yang ada di surga. Lantas, banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh bernama Apolos ini. Dia mau belajar bagaimana dia bisa menjadikan orang di luar sana percaya akan kuasa Tuhan dan bukan ajaran-ajaran yang sesat mereka percayai. Dengan kehadiran Apolos, kita bisa membuktikan bahwasannya Tuhan menciptakan Apolos untuk bisa memberitakan firman Tuhan melalui Apolos kepada banyak orang yang akan dia kunjungi. Dan pada saat ini dia datang ke kota Efesus. Dia datang ke kota Efesus untuk menyadarkan bahwasannya ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang benar-benar adanya melalui Alkitab, dan menyatakan bahwasannya Yesus sendiri itu adalah Mesias yang ada
Sehingga ketika Tuhan nanti datang, Tuhan akan menjadi manusia dan menyelamatkan banyak manusia yang percaya kepada Tuhan sendiri. Untuk itu, sebagai penutup pemberitaan firman Tuhan ini, mari saya mengajak kepada kita semua untuk mencontoh sebagai seorang tokoh bernama Apolos ini. Dia mau mengajarkan kepada kita untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, belajar tentang pemberitaan firman Tuhan, dan mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang ia lakukan. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menyadarkan kita agar kita tetap beriman kepada banyak orang, terutama beriman kepada Tuhan, dan menjadikan semua orang menjadi komunitas orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.